Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, shalom. 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 Yes. Sekali lagi shalom. Shalom. Hari yang ke-10. Siapa di sini yang punya kerinduan untuk dia dilawat oleh Roh Kudus, punya pengalaman pribadi dengan Roh Kudus? Dan Roh Kudus itu, saudara, itu diberikan oleh Tuhan. Itu ditunjuk oleh dikasih oleh Tuhan. Karena kita berkata bahwa kami sebagai hamba Tuhan, kami membaptiskan orang dengan baptisan air, tanda pertobatan, tetapi dia yang akan datang, Yesus itu, dia akan membaptis orang dengan apa? Roh dan api. Kenapa sampai roh lebih dulu baru api? Karena begini, saudara, kalau saudara dibaptis dengan api lebih dulu, saudara pasti tidak akan bisa bertahan. Tapi karena saudara harus dibaptis dengan Roh Kudus, Roh Kudus menguasai engkau, lalu Roh Kudus akan tuntun engkau untuk melewati semua tantangan hidup ini. Karena untuk masuk surga itu bukan hal yang mudah. Karena tantangan begitu luar biasa. Mari kita lihat dalam Matius 23 ayat yang ke-13. Saudara lihat, untuk masuk surga ini ada orang yang menghalangi. Dan kita berjuang untuk masuk, tetapi ada yang menghalangi untuk kita masuk surga. Tolong satu kekasih baca. Yang dibaca di belakang coba agak kuat suara. 1, 2. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Merintangi mereka yang apa? Berusaha untuk masuk. Karena mereka merintangi, karena mereka tahu mereka tidak selamat. Saudara mau bertobat itu susah kan mudah? Para sini perintah Tuhan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu pemberitaan, mulai dari saat itu pemberitaan tentang pertobatan terjadi, pemulihan terjadi, supaya bisa ada hubungan baik dengan Tuhan terjadi kembali. Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu putus hubungan manusia dengan Allah, sehingga ada jurang pemisah yang begitu dalam, sehingga orang berusaha untuk membangun bangun agama, bangun pengetahuan, bangun segala hal, bangun berbuat kasih untuk bisa menjembatani jembatan yang putus itu untuk bisa orang lewat. Tetapi tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Itu harus ada korban. Yesus itulah yang datang untuk menghubungkan jurang pemisah antara Allah dan manusia itu. Sehingga pada saat manusia jatuh dalam dosa, derajat manusia turun. Derajat malaikat lebih tinggi. Dan saya percaya Yesus telah datang kembali, dan dia telah menyambung dia sebagai perantara bagi kita, untuk kita bisa berdamai dengan Bapa di surga, berhubungan dengan Bapa di surga lewat apa? Salibnya. Jadi itu salibnya itu saudara, jurang pemisah pada salib, sehingga pada akhirnya orang bisa langsung berhubungan dengan Bapa, dan orang bisa langsung berhubungan dengan sesama terjadi, horizontal dan vertikal. Itu saudara. Jadi dia punya, sebenarnya dia punya itu. Jadi mulai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu mulai ada korban. Karena waktu itu mereka waktu jatuh dalam dosa, mereka petik daun-daun waktu itu daun palem apa begitu, ada daun, bukan pohon, daun-daun yang biasa makan di daun apa sudah. Untuk mereka bikin cawat lalu memelet ketelanjangan mereka setelah jatuh dalam dosa. Padahal memang waktu itu mereka tidak berpakaian, tapi kemuliaan Tuhan memfokusi mereka. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar bahwa mereka telanjang. Akibatnya mereka memetik daun lalu buat cawat dan tutup. Tetapi pada akhirnya Tuhan datang dan Tuhan bilang bahwa dengan memakai cawat itu mereka tidak bisa bertahan. Lalu apa? Tuhan sembelih apa? Anak domba, lalu darahnya tercurah, kulitnya itu dibuat untuk pakaian bagi mereka. Itu berbicara tentang sudah ada rencana penebusan, pertobatan. Jadi itu mesti harus manusia bertobat. Kalau waktu itu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak mungkin
kita tetap berada di, tapi karena ada Nawa jatuh dalam dosa mengakibatkan pemulihan itu harus terjadi lewat apa? Pertobatan, seruan untuk bertobat. Maka Yesus sendiri setelah dia keluar air baptisan, dia mulai berjalan dan dia mulai serukan untuk apa? Bertobat. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. 2000 tahun yang lalu ini seruan ini sudah disampaikan. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Murid-murid melanjutkan itu, bertobatlah, bertobatlah. Sebab kekristenan tanpa pertobatan, saudara, dia tidak menjadi orang Kristen yang pertahanan. Karena Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu pengikut Kristus. Bagaimana saudara orang bisa melihat saudara punya jejak hidup seperti dengan Kristus hidup, kalau saudara tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan? Itu sebabnya saudara, kita tadi sudah dengar kita baca sama-sama tentang apa sudah? Tentang yang tadi, foto yang tadi itu dalam mungkin baca dalam Yoel ya, Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 dan 29, tapi kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Jadi ini digenapi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 18. Tolong saya satu kekasih membacakannya. Demikian firman Tuhan, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah. Ya. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terus? Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ya. Terus? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi kita lihat saudara, kita lihat bahwa memang ini nubuatan digenapi pada saat 120 orang yang ada di Loteng Yerusalem. Mereka menantikan waktu Tuhan sebelum terangkat ke surga. Dia pesankan mereka, pergi, jadikan semua bangsa murid. Kenapa? Baptislah mereka. Barang siapa yang percaya baptislah mereka, yang tidak percaya akan apa? Dihukum. Tanda-tanda yang akan menyertai. Dan setelah itu dia terangkat ke surga. Tapi kuasanya dia telah berikan bagi murid-murid. Amin. Makanya kuasa itu, kalau orang menerima kuasa atau kepenuhan Roh Kudus, bahwa dia mampu, sanggup dan bisa menyaksikan tentang nama Tuhan. Dia sanggup untuk bisa menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau dia tidak diurapi dari tempat yang mati, karena begini saudara, Alkitab ini letter yang mematikan. Sekali lagi, Alkitab ini tulisan-tulisan letter yang mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Saya mau bikin kesaksian cepat-cepat saudara. Itu Pak Ade Manuhutu, saudara tahu, itu penyanyi, dia penyanyi barat, saudara. Dia kerja di di Pertamina, tapi dia juga seringkali diundang untuk menyanyi di bar-bar. Dan satu ketika saudara, dia punya istri kan latar belakang dari muslim Bangla saudara, dan dia begitu tidak nyaman karena hidup dengan uang yang cukup banyak, mabuk-mabukan dan wanita apa semua pergantian, dia lakukan hal itu. Tapi satu ketika ada satu hamba Tuhan berdoa secara khusus bagi dia, dan satu ayat yang nanti tanyakan, padahal dia punya bapak itu pendeta yang pernah bertugas di Galala, Bapak Ade Manuhutu. Apa yang terjadi saudara? Satu ketika pendeta ini ketemu dia di mana? Kalau pendeta bilang, Pak Ade orang Kristen, Pak Ade bisa yakinkan kalau Bapak Ade mati masuk surga. Dan Pak Ade bilang begini, masalah masuk surga tadi mati Bapak. Oh tidak bisa, Pak. Masuk surga itu harus ditentukan dan hidup. Maka itu. Bapak bisa baca Alkitab? Oh bisa, sudah buka firman Tuhan. Itu dalam Matius pasal berapa ya? 5 kah berapa yang dikala apa? Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu Matius berapa? 7 ayat 21. 7 ayat 21. Coba Matius 7 ayat 21. Dia bergumul khusus untuk firman Tuhan ini.
Supaya waktu Pak Adel untuk waktu baca langsung firman Tuhan ini berubah jadi roh yang menghidupkan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga sajalah yang masuk surga. Bukan setiap orang Kristen. Kekristenan di Kepulauan Tanimbar itu 96%. Dan saya mau bilang bagi saudara di lapas sana, itu semua rata-rata hampir ada kurang lebih 200 orang di sana, dan surat sini berganti. Itu semua orang Kristen yang punya perbuatan yang amoral. Kasus 81, kasus 82. Pembunuhan dan sebagainya. Ini orang Kristen. Pertanyaannya, kekristenan ini yang mana sebenarnya yang harus diikuti, dicontohi? Saya pernah bertanyakan ini Bapak Kasat juga ada waktu dia, saya bertanyakan waktu itu. Bagaimana? Ini tantangan bagi gereja. Kita tidak bisa, saudara gereja ada kalau kita lihat tantangan ini. Seharusnya tempat itu harus kosong. Kalau mereka bertobat semua. Tetapi pengajaran tidak pernah sampaikan tentang pertobatan. Malah mereka membangun kubu-kubu, kata Alkitab. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus 10 ayat yang keempat dan 5. Ini yang sementara dibangun. Tolong bacakan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, Ya. melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini yang sementara kita hadapi. Ini sementara orang-orang pertobatan yang menerima kuasa itu sementara menghadapi hari ini. Saudara, tidak gampang untuk satu orang mau bertobat. Bapak mau bertobat atau istri mau bertobat, segampang segampang. Dan itu bukan hal yang saudara main-main. Tetapi kalau saudara penuh dengan kuasa, saudara punya perkataan yang keluar, itu yang keluar firman Tuhan yang keluar itu mengandung kuasa. Dia hidup, firman itu hidup, dan pasti menggetarkan orang. Makanya tadi saya bersaksi bahwa bagaimana saya ketemu dengan saya punya guru di SD dulu, sekolah teknik tingkat pertama, saudara. Dan dia tahu saya punya pekerjaan kalau untuk mebeler apa semua, dia sangat suka sekali dengan saya. Sampai dia menjadi saya murid yang paling dia sayang. Pada akhirnya saudara saya ketemu dengan dia. Dia bilang, Bapak saya dapat karunia ini, saya dapat karunia ini kan luar biasa. Saya bilang apa saja, satu minggu. Dia langsung bicara satu minggu satu saja. Satu minggu langsung orang itu mati. Kita yang Bapak punya karunia itu, tetapi Bapak boleh dimeteraikan untuk menjadi anak. Dia tanyakan saya, bagaimana dong? Oh, dimeteraikan menjadi anak. Oh, dimeteraikan menjadi anak, harus lahir baru. Waktu bilang lahir baru, dia bilang begini, cuma jangan sampai kalau kita lakukan, dan bilang kita masuk bidat lain, pintu sampai bisa tutup ya. Nanti bilang beta bahwa beta sudah masuk bidat lain. Beta bilang Bapak, untuk masuk ke dalam surga, itu Alkitab dengan jelas dia bilang, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan atau masuk dalam kerjaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Waktu Yesus itu 8 hari dibawa ke mana? Tapi kalau untuk apa? Disunat sesuai dengan hukum Torah. Tetapi setelah 30 tahun, kenapa sampai 30 tahun dia harus ke Sungai Yordan untuk dibaptis di sana? Dan waktu dia dibaptis di sana, Yohanes sendiri tidak mampu untuk tidak sepaktasnya. Jadi aku tidak layak untuk membuka tali kasut pun aku tidak layak, apalagi membaptis. Tapi Yesus bilang apa? Biarlah hal ini terjadi untuk menggenapi seluruh apa? Kehendak Bapa di surga. Nah, kehendak Bapa di surga inilah Yesus mengerjakannya dengan apa? Waktu dia keluar dari air baptisan. Dan waktu dia apa? Dia keluar dari baptisan, apa yang terjadi? Surga terbuka. Kalau pemateraian dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya dengarkanlah dia. Amin. Dan kita sudah nyatin, datanglah kamu cerita. Pokoknya kalau lakukan ini tidak perlu semua orang tahu, Bapak dan saya saja. Untuk meteraikan Bapak jadi.
Dan saya percaya saudara, waktu yang singkat kita harus tuntun mereka untuk harus menerima kebenaran ini. Sebab saudara itu yang kekasih janji ini pasti digenapi. Kita lihat kan di Sobaca Yoel itu, tetapi penghalang terbesar sehingga kita tidak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak bisa, hati kita keras, saudara, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang orang lain rasakan, apa yang pendeta lain rasakan, kita mau rasakan tapi tidak bisa. Kenapa? Ini penghalang ini yang perlu saudara tahu dan saudara harus melakukannya. Sehingga setelah saudara melakukan hal itu, saya percaya, saudara, ini janji Tuhan, hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan secara bersama-sama. Dan orang akan dipenuhi dengan Roh Kudus dengan luar biasa. Dan tanda-tanda saudara berjalan. Waktu saudara melayani orang sakit, waktu saudara bilang mulai biru-biru, dia sembuh. Kan begitu. Paulus dan Petrus itu saudara, dia punya apa sudah? Dia punya bayangan saja lewat. Orang sakit sembuh. Bayangan, kenal bayangan. Paulus dia punya satu tangan saja. Dan orang yang sakit telah sembuh. Di sebabnya banyak orang mungkin kasih kain-kain apalagi semua kalau dia doakan sembuh. Ya. Itu akan terjadi kalau saudara dipenuhi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena Tuhan bilang begini, pergi, aku telah memberikan kuasa dan tenaga kepada kamu untuk menguasai setan-setan dan untuk menguasai apa? Itu. Karena Tuhan kasih, jadi kita kuasai setan, jangan setan menguasai kita. Apalagi kalian anak-anak muda, saudara. Kalian anak-anak muda, saudara, yang kekasih, kalian ini sebenarnya kuat. Makanya firman Tuhan itu Tuhan percayakan bagi kalian anak muda. Dan kalau kalian anak muda, saudara, kalau kalian telah mengalahkan apa? Si jahat. Pertanyaannya, saudara kalahkan kejahatan atau saudara dikalahkan oleh kejahatan? Haleluya. Jangan sampai saudara dikalahkan dari kejahatan. Tapi kita lihat saudara sepintas selalu. Kita lihat bagaimana Kaleb. Betul, Kaleb. Kaleb ini seorang yang saudara, dia waktu diutus Musa untuk mengintai itu dia umur 40 tahun. Dan setelah itu saudara sudah 45 tahun yang lalu, dan sekarang dia sudah berusia 85 tahun. Dia punya kekuatan masih sama dengan kekuatan awal 40 tahun. Itu sebabnya kalau 50 tahun ke bawah itu masih muda. Siapa di sini yang sudah 50 tahun ke atas? Saya sudah 50 tahun ke atas. Dari 50 tahun ke bawah itu saudara masih muda, saudara masih kuat. Sehingga firman Tuhan percayakan bagi engkau yang kuat. Tetapi kebalikan sekarang hari terakhir ini, anak-anak muda saya kenakan loyo, tidak ada berdaya, tidak bersemangat, tidak ada gairah, roh mati, sehingga tidak ada kemampuan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan kuasa Tuhan, untuk memegang kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara, ini kadang-kadang orang-orang tua saya yang sudah 150 baru pernah begitu. Termasuk saya paling berani. Coba tanya Bapak San sudah 50 kalau masih muda, berarti masih luar biasa. Haleluya. Apalagi ibu Mei, luar biasa saudara. Masih hebat, luar biasa. Pokoknya setelah dapat siapa saja, sempat Roh Kudus buka mulut untuk dia tegur dia. Amen. Dia mau terima tidak terima itu bukan urusan saudara. Urusan saudara sampaikan tegur dia. Sebab kalau nanti dia mati dalam dosa, saudara dia tegur dia. Tuhan tuntut darahnya dari saudara. Ini sudah waktu kita tidak bisa main. Kalau memang salah langsung tegur dia tapi tegur dengan kasih. Jangan tegur lalu tampar dia, saudara, tidak perlu, saudara. Ada dia atau saudara tumpang kaki di dia, itu sembarang saudara. Tegur dia saja. Ini salah. Bilang terus, saudara. Karena firman Tuhan bilang harus ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang, baik malam maupun siang. Di waktu kamu berjalan bersama-sama dengan mereka, di waktu kami duduk bersama-sama dengan mereka, di waktu ada di atas meja jabatan, bicarakan ketetapan firman Tuhan ini bagi mereka, supaya mereka tidak tersesat. Karena penyesatan sementara bekerja dengan luar biasa yang terakhir. Itu sebabnya mari kita lihat dulu
Yosua pasal 14. Yosua pasal 14 ayat yang ke-7, lalu langkah ayat yang ke-10 sampai 11. Cepat-cepat. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades ke Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Membawa kabar kepada Musa dengan apa? Sejujur-jujurnya. Terus. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Aku hari ini, maksudnya tidak betul sudah umur 85 tahun hari ini. Terus? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Ya, pada hari ini saya punya kekuatan sama seperti waktu saya 40 tahun waktu disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Jadi dia bisa berperang dan keluar masuk. Jangan saudara di atas 50 saja saudara mau keluar masuk naik pedal. Maka semakin saudara mau Tuhan percayakan firman apa lagi mau saudara kasih jawab begini saudara. Sebisa saudara. Amin. 85 tahun tapi dia punya kekuatan masih sama dengan 40 tahun. Saya tantang kau anak muda. Saya tantang kau anak muda hari ini. Baik perempuan pun laki-laki saya tantang saudara. Ini waktu untuk saudara tidak lagi loyo, tidak lagi memble, tidak lagi pakai semangat, tidak lagi ada sempung gairah, sempunya kesukaan. Bagaimana saudara mendapat puasa itu kalau saudara tidak punya keinginan dengan dia? Bagaimana saudara tidak punya mau dapat puasa dari dia, yaitu Tuhan kita, Raja dia segala raja. Kalau saudara tidak punya komitmen dengan dia. Haleluya. Saudara mau umur panjang? Saya tanya saudara mau umur panjang? Dan umur panjang tetap kuat. Ada satu ibu dia bilang ini bapak itu mau umur panjang tapi tetap sehat, tetap kuat. Oh iya, itu kan terserah dari ibu permintaan. Kita berdoa. Banyak orang umur panjang tetapi sudah saya bisa bikin apa lagi. Ada satu bapak ini dia bilang sini kalau beta sampai begitu Tuhan dia bikin beta mengisi sengsara atau beta pengarang sengsara dengan beta. Betul, beta pikir kalau itu jauh lebih bagus saudara. Siap mati dalam Tuhan itu untung. Amin. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13 tolong baca. Haleluya. Jadi kalau saya buat lagi jangan kalau makin lebih tua lalu makin saya bisa jalan itu rewelnya luar biasa. Dan aku mendengar suara dari surga berkata. Tuliskan. Ya. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh. Kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena perbuatan mereka yang masih hidup menyertai. Bukan nanti mati baru menyertai. Nau kalau begitu saudara. Kekristenan yang nau itu tolong. Nanti mati baru Tuhan atur saja. Jangan mampu. Sikat mampu. Adakah? Ada. Mampu terus. Mati baru. Hamba-hamba Tuhan langsung bilang, Bapak terima dia di sisi kanan Tuhan memang penyesat semua. Itu kan penyesat tuh. Saudara-saudara jamin dia mau surga memang saudara pun surga. Saudara sama-sama dan dia hidup. Pada dia mati baru saudara berdoa, pada dia masuk surga, Bapak terima dia di sisi kananmu. Bayangkan di sisi kanan sekali, bukan di sisi kanan sekali. Lalu saudara, ini membodohi umat ini. Dan itu terus diajarkan saudara. Itu terus ini, karena itu tadi dalam 2 Korintus 10 itu ayat mereka membangun tembok bahkan benteng-benteng untuk pengenalan akan Kristus.
diurapi. Dia membawa sesuatu yang diurapi. Injil Kristus, Injil yang memerdekakan, Injil yang memberikan kebebasan, Injil yang memberikan keselamatan, Injil yang memberikan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Itu Injil Kristus. Amin. Tapi bukan Injil Kristus yang bilang, Hosea begini, Tuhan kutuk Hosea sudah. Boleh saudara, kita punya mulut tidak boleh keluar kata-kata itu. Amin. Karena kita punya mulut ini ada sumber kehidupan. Katakan kehidupan. Karena lewat mulut kita orang yang lemah jadi kuat, orang yang sakit jadi sembuh, orang yang tidak berdaya mendapat kekuatan baru. Amin. Amin. Haleluya. Walaupun memang betul ini, tapi kita bilang beta pas, beta percaya Tuhan sanggup mengubah anak. Amin. Amin. Terus bilang begitu walaupun memang kenyataan belum ada berubah, bilang terus. Karena kita apa yang kamu ucapkan itu yang Tuhan akan lakukan. Hidup dan mati dikuasai oleh Dia. Siapa yang suka mengembangkannya akan makan buah. Kalau engkau terus bilang bahwa saya punya anak pasti berubah, saya punya suami pasti berubah, saya punya istri pasti berubah, saya punya adik pasti bisa berubah, saya punya siapapun pasti bisa berubah. Berubah, pasti terjadi perubahan. Tapi kalau saudara berubah, Tuhan bisa kan? Itu sudah kita punya suami berubah, Tuhan bisa kan? Bisa kan? Saya bisa. Tuhan bisa jawab orang yang bimbang hati. Amin. Jadi saudara yang dikasih, mari kita lihat saudara, apa saudara? Penghalang terbesar untuk orang tidak bisa diurapi, menerima pengurapan itu, kuasa dari tempat mati gitu. Yang pertama saudara, mari kita lihat dalam firman Tuhan saudara, dalam Yehezkiel pasal yang ke 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-20. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Setelah kita membaca firman Tuhan, saya temui saudara, ada dua hal penting yang harus saudara minta dari Tuhan, untuk Tuhan berikan itu bagi saudara. Tuhan sanggup saudara untuk saudara lakukan hal itu. Yang pertama saudaraku yang kekasih, harus mengalami apa? Kelahiran baru. Tadi saya sudah singgung dari awal, mengalami kelahiran baru. Kalau orang Kristen tidak mengalami kelahiran baru saudara, dia punya hidup itu tidak beda dengan Bleki di bawah. Dengar baik, manusia kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya hidup tidak beda dengan ibu sekretaris punya anjing, nama apa saudara? Saudara, saya mau bilang bagi saudara, manusia itu memiliki jiwa, memiliki roh, jiwa dan tubuh. Jadi kita ini manusia roh yang tinggal di dalam, yang memiliki jiwa. Di dalam jiwa itu ada untung dan rugi. Betul? Lalu tinggal di dalam tubuh kemah itu, saudara. Binatang pun demikian. Binatang itu dia cuma memiliki apa? Tubuh. Dia memiliki tubuh. Tapi dia tidak memiliki, cuma dia karena tidak memiliki roh Allah. Saudara lihat, karena dia tidak memiliki roh Allah, tapi dia punya kehidupan sama dengan manusia. Nah saudara lihat, manusia yang kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, anak sendiri dia bisa berkosa. Betul? Kan kasus yang ini terjadi begitu kan? Begitu. Makanya kalau orang Kristen tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya istri, dia itu ancaman bagi dia. Setiap hari dia pukul terus. Ini kan tidak bisa. Tapi kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau dia masih pukul, itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kudis. Itu roh yang tidak bagus. Itu roh dunia, saudara. Kalau kau dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau kau tidak bicara jahat di atasnya, kau tidak bicara jujur terhadap pasangan hidupmu, tidak bisa, saudara.
Sebab kalau orang bicara jujur, kalau mau panjang orang harus bicara jujur dan apa? Taat. Taat kepada pasangan, taat kepada anak orang tua, taat kepada teman-teman, taat kepada pergaulan yang ada. Dan saling menerima kekurangan, saling menerima kelebihan. Terbuka, saudara. Mari kita lihat, saudara, dalam firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 10, lalu lewat ayat yang ke 13. Tolong. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kalau orang sudah mati, dia bebas dari dosa. Tapi kalau umpama sudah mati tapi masih di dosa, ini dia mati bagaimana, saudara? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Terus. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Ya. kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengembangkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara bisa bilang amin. Setiap orang yang mati telah bebas dari dosa. Pertanyaannya, saudara yang telah lahir baru, tapi kalau saudara masih berbuat dosa, berarti saudara punya kematian belum betul. Kekuatan belum betul. Terus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang seluruh anggota tubuh saudara dan saya, sebagai orang-orang yang dahulu mati, ya, tetapi yang sekarang hidup. Terus. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu Ya, dan kepada Allah. serahkanlah semua anggota tubuh, jadi hidung, mata, tenggorokan, mulut, apa, tangan ini dipakai untuk senjata kebenaran. Jadi mulut ini bicara yang benar, mata lihat hal yang benar. Amin. Haleluya. Apalagi bukan mulut ini dipakai untuk gosip orang, bukan mulut ini dipakai untuk cerita kebusukan orang. Lalu kalau kau cerita kebusukan orang, lalu kau punya kebaikan, orang mau cerita, kan nggak mungkin. Masih harus cerita itu keburukan, dan cerita juga keburukan. Begitu. Terus, jadi seluruh anggota kita harus serahkan. Yang sudah lahir baru, yang sudah baptis, tapi kalau dia masih serahkan anggota tubuhnya untuk senjata kelaliman, untuk tangan dipakai untuk pukul, tangan dipakai untuk mencopet, tangan dipakai untuk membuat kekerasan, tangan dipakai untuk mendapat keuntungan yang besar dari hasil yang tidak sewajarnya. Ya. Kan tangan kan sudah tanda tangan kwitansi lah itu. Kasih nota apa semua itu kan tangan ini. Kan saya mungkin pakai kaki. Apa pakai kaki kalau tanda tangan kwitansi? Kan tidak bisa. Pakai tangan, saudara. Yang penting ada langganan, saudara. Yang penting langganan tidak ada dari kita. Kita jaga itu dengan baik. Haleluya. Jadi ini saudara, jangan kita anggap remeh. Karena begini, bukankah kita setelah lahir baru kita jadi ciptaan yang baru? Yang lama sesungguhnya sudah berlalu, yang baru telah datang. 2 Korintus berapa? Halo? 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Itu yang pertama ya saudara, harus lahir baru. Coba tolong baca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Dengan jujur saya mau tanyakan saudara, siapa di sini yang sudah lahir baru? Coba angkat tangan. Yang sudah lahir baru. Ya, coba cepat. Yang sudah lahir baru. Dalam arti sudah baptisan sesuai dengan Yesus baptis. Siapa? Ya, belum saya mau bilang bagi saudara, saya sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara bahwa baptisan yang Yesus lakukan itu baptisan dari sorga, bukan baptisan dari ajaran manusia. Sekali lagi, saudara, sebab waktu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, siapa yang memberikan kuasa engkau dapat dari mana dan siapa yang memberikan kuasa kepada engkau? Yesus bertanya kembali kepada mereka. Sebelum aku memberikan jawaban itu, saya bertanya dari kalian lagi. Ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat berarti ahli Alkitab. Dan orang-orang Farisi itu satu wadah yang sangat keras sekali berpegang kepada ahli Taurat, pada Alkitab. Saudara, lalu Yesus bilang begini, sebelum aku memberikan jawaban pada kalian, saya berikan juga pertanyaan bagi kalian. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Dari surga atau dari manusia? Lalu mereka tahu jawab dong, berunding. Mana kau berunding dong? Kalau kau bilang dari surga, apa yang terjadi? Dia bilang, kenapa kita percaya dan lakukan? Tapi kalau kau bilang dari manusia, kali ketemu kau mati nih, tolong patut ini kasih mati. Karena kau tahu Yohanes ini diutus dari surga untuk menjadi nabi. Mari kita parlente saja. Amin. Mari kita parlente saja. Lalu parlente patuanya Yesus. Kami tidak tahu baptisan Yohanes dari mana. Yesus pun katakan, demikian pun aku tidak akan memberitahukan kepada kamu kuasa yang saya dapat dan siapa yang memberikan kepada. Saudara, coba perhatikan baik-baik saudara. Waktu Paulus dan Silas, karena kebenaran saudara, itu mereka mau coba-coba dicemarkan oleh seorang perempuan petenun saat itu. Dan berhari-hari dia langsung berjalan, ini apa Tuhan yang maha besar. Mereka mengajarkan jalan Tuhan, jalan keselamatan bagi semua orang. Tapi itu merupakan itu roh yang mau menyamar, lalu mau mengagungkan. Untung saja Paulus itu peka, Silas itu peka, sehingga dia tidak terima pujian itu. Apa yang terjadi? Paulus rasa tidak nyaman lagi. Dia bilang, dalam nama Yesus aku perintahkan roh yang ada di perempuan keluar. Keluar, saudara. Jadi dengar baik, roh iblis itu dia tahu kebenaran. Yang berarti mereka yang hamba Tuhan, yang maha tinggi, mereka mengajarkan jalan keselamatan. Itu salah kebenaran. Tapi itu tergantung, itu roh lain yang mendesak mereka. Misalnya kalau saudara berbicara kepada orang disertai dengan urapan yang kurang lebih, tiba-tiba orang potong bicara. Kan pernah kita terjadi di pemukiman Bantar. Sementara bicara tentang kemampuan tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, apa yang terjadi satu nih? Betul pangkatannya lagi berdiam kali. Dia datang lagi siang sore bilang apa? Kalau bisa sedikit. Beta bilang beta ada bicara, saya jaga. Datang terus bawa sopir. Saya kata satu botol itu satu slokin, lalu beta sukakan kan? Beta ini hamba Tuhan beta mungkin bisa minum itu. Ya jangan putar sama dia kembali lagi. Beta lihat beta tegur dia. Beta bisa beli satu drip kalau selalu minum sampai saya mati. Tapi nanti harus mati masuk neraka, dan beta juga masuk neraka. Maksudnya yang baik kan? Jangan coba-coba deh bos punya minum aku. 2 minggu kemudian dia dimakan oleh buaya. Jangan main-main saudara. Hamba Tuhan yang sementara menyampaikan firman Tuhan yang disertai dengan tuntunan Roh Kudus, jangan main-main, jangan menghalangi dengan pembicaraan yang lain. Harus serius. Saudara mau dapat kuasa itu? Saudara, tadi awal saya bilang Petrus itu dia membayangkan orang sesembuh. Dulu dia penakut. Haleluya. Saulus itu pembunuh dulu. Tapi
waktu dia dipenuhi dengan. Dia dapat ancam, dia masuk di dalam penjara. Perempuan itu rokok luar dia. Itu tuan-tuan pakai dia untuk mencari keuntungan di sana karena tenun. Oh dia ini pasti begini. Main judi begitu, oh dia luar biasa. Dia bilang, mesti pasang ini, mesti pakai sandal ini, pasang token itu. Hanya saya dari perempuan itu. Jadi pemimpin di situ itu betul mereka mendapat keuntungan dari hasil dia punya tenunan itu. Dan pada saat itu setelah itu keluar, saya nggak punya kuasa lagi untuk mereka mendapat. Lalu mereka mulai pemimpin kota itu mulai menyiksa mereka, lalu menyiksa mereka. Lalu setelah itu saudara dibawa dan diborgol. Bukan saya diborgol, tapi masuk di dalam mereka. Sampaikan kepada kepala penjara, mereka yang harus ditahan secara khusus di tempat yang khusus, pasung kaki mereka dengan pasungan, rantai mereka, bawa di tempat yang paling tinggi. Tapi karena Injil Roh Kudus yang pimpin mereka tengah malam, mereka apa? Tengah malam mereka menangis, Tuhan melayani Tuhan lagi. Baik saudara, padahal pakaian sudah terlepas dari badan semua sudah bawa luka-luka. Mereka sentuh dulu lalu. Tadi lama pakai malam, semua datang. Tadi lama pakai malam itu semua melayani, mau paksa itu melayani lah. Nah begitu saudara. Tapi tengah malam kira-kira jam 12 mereka mulai berdoa dan memuji Tuhan. Dan suara mereka dengar oleh semua yang ada di penjara. Terjadi mujizat yang luar biasa, kehadiran Tuhan dalam pujian penyembahan. Karena Injil, karena nama Kristus, mereka dianiaya. Waktu saat itu Yesus turun dan Yesus buat apa yang terjadi? Gempa bumi yang dahsyat di kota Filipi pada saat itu. Semua belenggu terlepas. Semua pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara kaget bangun begini, mau ambil parang, mau ambil pedang malah bunuh dirinya. Karena dia tahu semua pasti lari. Sebab kalau penjara satu lari, saudara nanti tanya di penjara. Itu orang yang jaga saat itu pasti, saudara. Itu hukumannya itu paling kurang itu pecat. Kepala penjara kan ketakutan. Lalu dia bilang, Paulus bilang, jangan apa-apakan engkau, kami masih ada semua di sini. Lalu apa yang terjadi? Dia datang, dia bakal suruh dia mulai. Memang karena rupanya biasanya kalau gempa bumi itu listrik mati, di sana juga waktu itu listrik mati. Jadi waktu itu bakal suruh lalu datang. Lihat mereka. Dia waktu ketemu Paulus dan Silas dia apa? Dia bangkit kaki dan ini seberapa begini, saja membayar kaki. Nah, padahal mereka manusia biasa saja, tapi begitu menghormati, dia pas sujud menyembah kepada mereka. Itu sebabnya kita anak Tuhan kurang menghargai hadirat Tuhan, kurang menghargai kuasa nama Tuhan itu. Kadang-kadang saya rasa Tuhan, terima kasih. Begitu saja. Sampai kita dulu di bupati saja, dunia bupati saja kita jaga ini. Tapi sekarang banyak perempuan yang saya masalah, duduk teman. Angkat kaki tinggi lagi. Kalau pengen nasi sudah makan. Memang. Saudara, mari kita, kalau kita tidak menghargai raja kita, siapa lagi yang menghargai? Amin. Kalau kita tidak menghargai orang tua kita, siapa lagi? Anak mana yang mau menghargai orang tua kita? Kalau bukan kita sendiri, amin. Kita harus sendiri yang menghargai orang tua kita. Haleluya. Lalu apa yang terjadi? Mereka bilang, bagaimana Tuhan supaya kami selamat? Mereka bilang apa? Percaya kepada Kristus, mereka akan selamat. Lalu sebelum itu saudara, mereka menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau mau belum dibaptis, firman Tuhan harus diajarkan. Jangan terus sebab begitu, ajarkan sampai betul dia memahami. Tapi itu bukan makan waktu yang lama. Jam kami itu juga. Kepala penjara dan seisi rumahnya berdiri mereka untuk apa? Dibaptis. Setelah dibaptis dia penuh sukacita dan pun terpenuh jangan orang bilang kita beda ini. Nah saudara, tapi Alkitab mencatat di situ bahwa pada saat itu dia bersukacita karena dia dan seisi rumahnya telah diselamatkan. Dia bersukacita, saudara. Haleluya. Dan itu yang terjadi.
Sida-sida dan Ethiopia pun demikian. Dia bicara, dia baca kitab tentang kitab Yesaya, tapi dia tidak mengerti. Tuhan perintahkan siapa dia? Lari untuk menyambut dia di sana. Tengah jalan, ketemu dia di tengah jalan. Filipus, cuma untuk Filipus meninggal. Haleluya. Kita Filipus kami sudah meninggal. Kalau saya kemarin itu dia dipakai Tuhan untuk 4 murid. Dan saya percaya apa yang Yesus sudah bagikan kebenaran itu tidak akan, benih itu tidak akan mati. Dia pasti akan bertumbuh. Dia terus tetap berdoa bagi 4 murid. Dan saya percaya saudara, dua orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Soalnya saudara, ini tak katakan dia dalam mimpi bahwa itu rumah-rumah semua yang ada di apa sudah di Watmuri tak boleh balik. Umpanya terus tak boleh sampai bumbungan di bawah, dia fondasi di atas. Kita bilang itu sementara itu karya Roh Kudus bekerja sementara bekerja. Dan dia serukan untuk semua orang harus bertobat. Jangan terlambat kalau serukan. Sebenarnya serukan sudah. Haleluya. Serukan sudah. Dan saya percaya semua telapak kaki kami yang kami pernah injak dan kami katakan Tuhan, pintu-pintu itu pasti akan terbuka untuk pengenalan akan Kristus. Dan Kristus yang akan memerdekakan dan menyelamatkan mereka. Kalau memang pemimpin-pemimpin tidak mau, akar rumput yang akan bekerja. Dan saya percaya saudara, Tuhan tidak mengendaki seorang pun binasa. Makanya dia masih panjang sabar. Kali mau datang di saudara. Amin. Karena Tuhan bekerja dunia ini kan cuma berapa hari? 6 hari. 6 hari yang ke-7 kali berhenti. Itu berbicara tentang satu hari Allah 1000 tahun damai. Kita akan memerintah bersama dengan dia. Karena zaman Bapa mulai dari mana? Adam sampai kepada Abraham. 2000 tahun atau 2 hari. Zaman anak mulai dari Ishak lahir sampai kepada Yesus lahir. Itu 2000 tahun. Itu kita baca, kita ajari itu apa sudah tentang kedatangan, tentang apa pencipta dari awal sampai akhir. Itu. Lalu zaman Roh Kudus telah mulai pencurahan di Yerusalem, kota Yerusalem. Sampai saat ini sudah berapa? Sudah 2000 berapa ini hari? 2024. Ada perkiraan mungkin 2050 itu akan terjadi badai atau sesuatu yang luar biasa, panas yang sangat bisa mematikan, derajatnya sampai 60 Celcius. Dan itu bisa orang mati. Haleluya. Tapi saya tidak yakin bahwa sampai 2050. Karena waktu yang singkat. Makanya dalam berjaga-jaga. Karena anak manusia datang seperti apa? Pencuri. Haleluya. Nah kalau pencuri itu biar pakai CCTV lain, dia bisa tembus. Itu sebabnya berjaga-jaga supaya Yesus datang seperti pencuri. Dia kedapatan saudara, kalau saudara berjaga-jaga. Yang saudara tidur lalu bilang begini, ya memang roh penuh tapi daging lemah. Lalu terbawa oleh daging terus. Mau ini dia doa tapi daging lemah, tidur dulu. Haleluya. Ini jam 2 bagus saudara, aku suka bangun. Si masih tidur sedikit lagi. Tidurnya sampai akhirnya saya berdoa. Saudara, kalau saudara sudah mengalami hal itu, saudara dengar tentara kuasa kegelapan itu dalam tanya membuat tentanya. Oh tentaranya akan datang dan dia berusaha untuk apa menajiskan tempat kudus. Coba tolong bacakan ayat itu loh supaya lebih jelas. Dan saudara dapat bantu saya dulu karena saya mau minum air. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Dan orang-orang yang telah fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai fasik. Terus. Dengan kata-kata licin. Dengan kata-kata licin, oh saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa yang penting Tuhan mati jadi dosa biar bikin dosa tetap selamat saja. Ini kan ajaran begitu kan begitu. Terus. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara-saudara mengenal Allah tadi tersudah baca awal. Saudara dan saya mengenal Allah, anak orang kau mengenal Allah dan engkau kuat dan firman Allah tinggal dalam engkau dan engkau
Itu sebabnya ini firman Tuhan datang kepada umatku yang apa? Umatku yang tadi terakhir itu. Umat yang mengenal Allahnya. Umat yang mengenal Allahnya. Saya mengenal Allah saya. Istri saya mengenal Allahnya juga sama dengan Allah yang saya kenal. Anak-anak juga kenal Allah yang saya kenal. Saudara, itu mereka akan apa? Kuat. Dan apa? Bertindak. Kuat dan cuma baca kuat, tak bisa kuat terang lagi dalam mati. Itu orang yang kuat. Amin. Jangan kuat pembanding tidur saya begitu. Kata kuat. Pada saat di tempat tidur, bangun dari tempat tidur. Lalu mulai lari. Ada tindakan, saudara. Karena Allah itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang apa? Yang mengasihi Dia. Jadi ini yang penting bagi saya dan saudara. Yang kedua, saudara yang dikasih, harus mengalami pembaruan dalam hati dan dalam roh kita. Harus ada pembaruan. Karena saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Kudus puluhan tahun yang lalu. Jangan saudara pakai yang itu, karena Roh Kudus itu terus bekerja. Dari zaman ke zaman dia terus bekerja dengan cara yang tidak bisa kita atur. Siapa sih yang bisa atur Roh Kudus? Siapa yang bisa atur Tuhan? Kalau saya bikin mesti sama begini. Kalau saya tak bikin, kalau saya turun atau naik. Kan jangan pola begitu, karena ada teman-teman di sana, saudara. Haleluya. Dia waktu dengan perang dia sementara jumur cengkeh. Di jumur cengkeh setelah baru buka cengkeh baru berbusa. Leleh hujan turun, dia tutup kembali. Dia masuk dalam telegram sedikit, dia keluar lagi. Lalu dia bilang, buka kembali. Habis itu gas kembali, hujan turun, dia tutup kembali. Dia mulai marah. Tahu orang-orang Maluku kan hebat. Mengungkapin yang lain, dia tahu kan lain. Kalau saya tahu atur cuaca itu kalau kita naik atur sudah. Ini manusia bisa tahu diri nih kan? Ini saya tahu siapa yang bisa atur roh Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa atur roh Tuhan. Itu pun dosa sih apa? Dosa kecil saja. Dosa kecil, dosa besar tetap di hadapan mata Tuhan dosa. Dan dosa itu harus diakui supaya diselesaikan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-26 dari Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 ini. Coba tolong baca. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat, saudara. Sekali lagi, saudara, menghambat untuk kita tidak terima Roh Kudus, hati kita yang keras. Kalau dalam terjemahan lain, hati yang keras seperti batu. Saudara, Roh Kudus itu bekerjakan sangat tertib, sopan, teratur. Dia tidak seperti ini, dia dobrak atau ada celah sedikit dia langsung masuk. Jendela tahu kalau pintu tutup, jendela tahu dia masuk. Tapi Yesus berdiri di muka pintu, dia tutup. Saudara buka pintu, dia tidak langsung masuk. Buka pintu, saudara undang dia masuk. Saudara tidak undang dia tidak akan masuk. Setelah saudara undang dia masuk, dia tidak akan tinggal diam, tapi dia akan duduk makan sehidangan dengan Allah. Amin. Itu Tuhan kita, itu Roh Kudus. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus itu tidak perlu dipasang untuk saudara mau terima. Tapi saya mau bilang bagi saudara, Roh Kudus itu dia punya nilainya lebih dari saudara memiliki satu dunia ini. Mungkin orang tua saudara bisa siapkan saudara punya mobil yang terbaik, yang termahal itu ada dua jenis. Mungkin bisa siapkan orang tua siapkan saudara apartemen yang luar biasa. Mungkin orang tua bisa siapkan saudara sertifikat yang ribuan hektar. Mungkin orang tua bisa siapkan saudara benda-benda logam-logam mulia, mutiara, apalagi emas bisa siapkan bagi saudara. Tetapi saya mau bilang bagi saudara, semua yang disiapkan oleh orang tua itu akan sampai kepada mana? Kubur. Makanya Tuhan katakan dalam Lukas pasal yang
Coba baca Lukas pasal yang ke 13 kalau tidak salah. 11 ya, coba baca. Kalau Bapak yang jatuh memberi yang terbaik itu, bantu saya kalau yang sudah dapat. Matius 5 ayat 45, Matius 7 ayat 11. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 13. Lukas 11 13. Tolong dari belakang baca. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Kan orang tua itu orang tua yang jahat, tapi dia tahu memberi pemberian yang baik. Apartemen dia kasih, dia beli, rumah dia beli apa, mobil dia beli, usaha dia berikan, dia serahkan. Kan begitu saudara lihat pengusaha-pengusaha ini tuh, termasuk pengusaha-pengusaha kita yang luar biasa. Haleluya. Untuk siapkan itu, dan itu orang tua yang terbaik harus siapkan untuk dia punya anak cucunya. Semoga dia siapkan kepada, bukan dia punya anak cucu, tapi dia pasti siapkan kepada kita punya anak cucu. Terus, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. dia akan berikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang akan meminta kepadanya. Roh Kudus diberikan itu kalau saudara minta. Kalau saudara tidak minta, diberikan atau tidak? Tidak. Jadi sekali lagi saudara minta mulai dari sekarang. Minta dari sekarang supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Ini serius bagi saya dan saudara. Kita tidak bisa main-main, saudara. Sekali lagi yang jadi penghambat ini perlu saudara perlu minta Tuhan untuk lepaskan semua penghambat ini untuk saudara bisa menerima Roh Kudus hari ini. Haleluya. Kalau kita sudah bisa mengalami kelahiran baru dan roh kita diperbaharui, hati kita diperbaharui, saudara. Ini yang akan terjadi ayat yang ke-27 dari pembacaan kita, ayat yang ke-27. Cepat-cepat ayat yang ke-27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, Rohku akan kuberikan dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, ya terus, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. dan melakukannya, saudara. Jadi kita mau melakukan firman Tuhan itu kalau Roh Kudus dalam kita tidak berbantah-bantah lagi. Lakukan dengan setia, lakukan itu. Yakobus 1 ayat 25, tolong bacakan Yakobus 1 ayat 25. Tolong. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Jadi dengar firman, dengar firman sungguh baik-baik, dengar firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan itu, karena saudara akan berbahagia. Tapi jangan firman Tuhan ada sampaikan saudara ada buka HP dia jangan satu pesangka, ada yang panggil, ada yang gitu kan. Teman-teman ini terlalu lama lah, Pak Pendeta terlalu lama. Saudara ada punya hati memberontak sama bilang bagi saudara. Jangan sampai saudara bisa itu mendukakan Roh Kudus. Ya, saudara jangan sampai saudara mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Saudara mau betul-betul. Saudara terkasih, Bapak Ibu mau mengalami lawatan Tuhan yang jauh dengan luar biasa? Mau? Mari kita baca dalam Ulangan pasal 11 ayat 13 dan 14. Ini akan terjadi. Dan setelah ini saya selesaikan firman ini dan tim musik naik ke depan dan kita akan berusaha untuk kita menerima urapan itu. Coba tolong bacakan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan kepadamu pada Jika hari kamu ini, sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu
dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dan dengan beribadah segenap dengan jiwamu. segenap hatimu dan dengan segenap apa? Jiwamu. Terus? Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, Ya. hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Haleluya. Saudara, dia akan berikan hujan awal dan hujan akhir secara bersama-sama, sehingga engkau akan menimbun apa? Menimbun apa? Gandum dan juga minyak dan juga anggur dan juga minyak. Itu makanan kesukaan raja. Sekali lagi, itu makanan kesukaan. Semua manusia punya kebutuhan makan minum itu. Itu yang terbaik itu, saudara. Saudara mau dalam masa krisis, dalam masa yang sulit ini, tapi saudara tetap resepsi. Saudara tetap buat segala sesuatu. Amin. Karena saudara ada kelimpahan apa? Kalau saudara dipenuhi dengan rumus, ada kelimpahan gandum, ada kelimpahan anggur, ada kelimpahan apa? Minyak. Minyak itu lambang keranjang keharuman. Hidup saudara jadi harum. Itu tetap makan sampai dongeng. Haleluya. Sehingga setiap usaha saudara terus makin diberkati. Biar orang mau pakai ini lalu mau korek kiri kanan juga saya bisa, saudara. Haleluya, karena berkat Tuhan itu, berkat itu datang dari Tuhan. Sehingga segala kuasa kegelapan yang mau menghancurkan usaha saudara itu tidak akan berhasil. Karena keturunan Yakub itu segala petenun dan semua kuasa kegelapan tidak bisa untuk. Haleluya. Suwangi apapun, suwangi mata merah kah, mata putih kah, mata hijau kah, saudara tidak akan takut. Dia akan takut bagi saudara. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Mari rindukan untuk lawatan itu terjadi. Rindukan itu terjadi. Haleluya. Dan saya minta perintah lahir untuk pimpin dalam penyembahan ini. Dan saya percaya